Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1071. Kamu pikir kamu bisa kembali? Zhao Longting berpura-pura acuh tak acuh, menatap Chen Xiangtian, dan berkata dengan jelas. Saya pikir masih ada kesempatan yang sangat baik saya akan kembali. Chen Xiangtian mengangguk setelah mendengar kata-kata itu. Sangat mungkin. Saya pikir itu tidak mungkin sama sekali. Anda bahkan tidak tahu kekuatan keluarga Zhao saya di ibu kota kekaisaran. Zhao Longting tertawa ketika mendengar ini. Di dunia ini, selalu ada seseorang yang lebih kuat dari keluarga Zhao Anda. Keluarga Zhao Anda sangat kuat, bukankah Anda tidak dapat mengendalikan jutaan tentara di perbatasan selatan? Mereka tidak mendengarkan Anda, mereka hanya ingin mengatakan, saya akan keluar, kehidupan raja berbeda. Mereka bahkan tidak mendengarkan kata-kata guru suci Xia yang agung. Oleh karena itu, masih ada orang di dunia ini yang dapat mengendalikan Anda. Kata Chen Xiangtian seolah menunjuk sesuatu. Orang yang bisa mengendalikan kita, maksudmu Raja Naga. Mendengar ini, Zhao Longting menggerakkan sudut mulutnya, dan dia tersenyum, sangat berbahaya. Raja Naga adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa dia capai dalam hidupnya. Raja Naga seperti gunung besar di depannya, yang tidak bisa dia lewati sama sekali. Karena itu, dia iri, bahkan cemburu. Raja Naga, tentu saja dia bisa mengendalikan keluarga Zhao Anda. Raja Naga adalah pahlawan di dunia ini. Bahkan jutaan musuh di timur takut pada Raja Naga. Apa keluarga Zhao Anda dibandingkan dengan musuh di timur? Izinkan saya terus terang mengatakan bahwa meskipun keluarga Zhao Anda bermaksud membiarkan Anda menerima posisi perbatasan selatan, bagaimana Anda bisa mendapatkan posisi Raja Naga? Anda tidak layak dibandingkan dengan Raja Naga sama sekali. Seorang pemuda kaya sepertimu telah hidup dalam pot madu sejak dia masih kecil. Kamu memiliki kulit yang lembut dan daging yang lembut. Kamu telah berjuang untuk negaramu. Bekas luka di tubuhmu adalah medali untuk pria. Berapa banyak bekas luka yang kamu miliki di tubuhmu? Jika aku jadi kamu, ketika seseorang memintaku untuk pergi ke perbatasan selatan untuk menerima posisi seperti itu, dan aku akan segera menolak. Mengutip pepatah di internet hari ini. Saya memiliki nomor 13 di hati saya sangat banyak. Sayang sekali, Tuan Muda Zhao, Anda tidak memiliki nomor 13 di hati Anda. Anda pikir Anda terlahir cukup mulia untuk memimpin orang-orang berkaki lumpur di perbatasan selatan, dan kamu memandang rendah mereka di dalam hatimu. Tetapi kamu tidak tahu bahwa mereka lebih tidak menyukaimu. Tentu saja, dunia juga tidak menyukaimu. Yang mereka butuhkan adalah pahlawan seperti Raja Naga, dan yang dibutuhkan dunia adalah pahlawan seperti Raja Naga. Kekaisaran Daxia bahkan lebih membutuhkan pahlawan seperti Raja Naga. Chen Xiangtian menatap Zhao Longting dengan tegas, dengan sedikit nada sarkasme. Kamu benar sekali. Tapi, di mana pahlawan saat ombak besar menyapu pasir? Bukan keluarga Zhao saya yang memegang kekuasaan hari ini. Di mana pahlawanmu? Dia menghilang, dan bahkan mati. Zhao Longting menatap Chen Xiangtian dengan tajam, dan berkata dengan tajam. Harus dikatakan bahwa Chen Xiangtian berbicara tentang rasa sakit di hatinya, dan bahkan rasa sakit seluruh keluarga Zhao. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhao, dunia selalu berpikir bahwa keluarga Zhao tidak sebaik pria yang ternyata. Raja Naga itu seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka, pada titik tertentu, pedang itu mungkin terpotong. Bagaimana Tuan Raja Naga bisa mati? Dia akan kembali. Begitu dia kembali, kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Zhao Anda dengan memegang kekuasaan dan bermain dengan dunia selama ini akan dilikuidasi satu persatu. Chen Xiangtian menatap Zhao Longting dengan tegas, nadanya dingin dan otentik. Hahaha, Chen Xiangtian, katakan ini padaku, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri sekarang. Zhao Longting tiba-tiba tertawa, dia tertawa keras. Aku tidak perlu khawatir. Kamu tahu, aku juga merangkak keluar dari kematian di Dongkou saat itu. Kematian tidak begitu penting bagiku. Orang-orang sepertimu, kamu mungkin tidak tahu perasaan melihat kematian sebagai rumah. Pada saat itu krisis nasional, masing-masing dari kita yang bertugas di tentara di perbatasan selatan memasuki perbatasan selatan dan tidak berencana untuk kembali hidup-hidup. Namun, saya kembali karena keberuntungan dan hidup selama bertahun-tahun. Jadi,
Kematian adalah untuk saya, apa itu? Chen Xiangtian berkata dengan mengejek. Chen Xiangtian, kamu adalah seorang lelaki tua dari perbatasan selatan, lagi pula, kamu adalah seorang lelaki tua dari perbatasan selatan. Kamu tahu, yang paling aku benci adalah kalian orang-orang dari perbatasan selatan, yang mengatakan bahwa kamu setia kepada kaisar dan cinta negara, dan kemunafikan itu penting. Zhao Longting menatap Chen Xiangtian dan berkata lagi. Patriotisme adalah kemunafikan di matamu. Hehe, Daxia membiarkan orang-orang sepertimu keluarga Zhao memegang kekuasaan. Aku merasa kasihan pada tentara yang tak terhitung jumlahnya yang tewas di perbatasan selatan. Mereka menggunakan darah mereka sendiri untuk membuat pakaian mewah dan makanan enakmu, dan Anda masih mengatakan bahwa orang-orang ini sangat bodoh, sungguh ironis. Chen Xiangtian tertawa, sedikit sedih. Chen Xiangtian, apakah kamu sudah hidup lama dan masih tidak mengerti bahwa di dunia ini, orang miskin akan selalu melayani yang berkuasa? Apakah ada yang salah? Orang kaya seperti kita bernilai uang, itu hantu malang yang meninggal di perbatasan selatan, tentara sipil, mereka tidak berharga. Zhao Longting mengertakkan gigi dan berkata, jika tidak ada hantu malang dan warga sipil yang mati di perbatasan selatan, apakah Anda pikir Anda bisa bangga di sini sekarang? Selain itu, semua orang bertanggung jawab atas krisis nasional. Saat itu, ada banyak anak dari keluarga kaya yang mengorbankan hidup mereka untuk pergi ke garis depan. Anda dan mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya, tetapi Anda berbeda dari mereka, darah Anda dingin. Jika orang-orang dibagi menjadi kelas yang berbeda, maka Anda adalah yang terendah. Nada bicara Chen Xiangtian dingin dan otentik. Jadi apa? Aku, Zhao Longting, putra dari putra tertua Zhao, akan berada di bawah satu orang dan lebih dari 10.000 orang, dan itu akan berada di sekitar sudut. Zhao Longting tertawa keras. Jika Tuan Raja Naga mendengar apa yang kamu katakan hari ini, dia akan memenggal kepalamu dan mengorbankan darahnya untuk tentara selatan yang gugur. Kata Chen Xiangtian dengan kebencian. Dia menghilang, dan bahkan mati. Kamu bilang, dia dianggap memiliki tingkat keterampilan yang tinggi, dan pada akhirnya dia tidak bertahan. Menjadi pahlawan, retribusi bagus apa yang bisa dimiliki seorang pahlawan karena menjadi pahlawan seperti itu? Zhao Longting bertanya balik. Saya merasa hari itu akan segera tiba, dan keluarga Zhao Anda tidak akan bisa bermain selama beberapa hari. Mata Chen Xiangtian agak berubah-ubah dan otentik. Tidak akan ada hari itu. Chen Xiangtian, jika kamu masuk akal, aku masih bisa memaafkanmu sejak awal, misalnya, menerimamu sebagai anjing keluarga Zhaoku. Sayangnya, kamu terlalu cuek. Kesadaran membayar harga. Itu yang disebut orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan, tetapi kamu bukan pahlawan. Zhao Longting sangat arogan dan otentik. Biarkan aku melakukan sesuatu untukmu, kamu tidak layak. Aku tidak repot-repot melakukan pahlawan seperti itu. Chen Xiangtian berbicara dengan dingin. Aku tidak tahu harus makan apa, hehe. Zhao Longting mencibir. Ngomong-ngomong, aku akan kembali. Tentu saja, aku tidak akan kembali begitu saja, kecuali kamu memintaku untuk kembali. Chen Xiangtian tiba-tiba teringat kata-kata Long Zaitian, melirik Zhao Longting, dan berkata dengan serius. Memintamu kembali. Hahaha. Chen Xiangtian, apakah kamu gila? Aku mohon kamu kembali, apa kamu? Bahkan jika aku, Zhao Longting, mati, aku tidak akan memintamu untuk kembali setelah melompat dari Menara Linjiang. Zhao Longting sepertinya mendengar lelucon besar, dan tertawa lagi. Bab 1072. Saya harap begitu. Chen Xiangtian tampak acuh tak acuh, dan setelah mengepak barang-barangnya, dia pergi. Saat ini, Zhao Longting sedang duduk di kursi kantor Chen Xiangtian, dengan kaki bersilang, tampak bangga. Chen Xiangtian berjalan ke gerbang kantor polisi, tetapi berhenti di jalurnya. Seluruh kantor polisi, semua orang yang datang, menunggu Chen Xiangtian di sini. Biro Chen, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Seseorang bertanya dengan enggan. Kamu juga telah melihat bahwa bukan aku yang ingin pergi, tetapi orang lain yang mengusirku. Dia memiliki posisi dan otoritas yang tinggi, jadi siapa aku? Aku bukan lagi Biro Chenmu, panggil saja aku Old Chen. Mendengar kata-kata itu, Chen Xiangtian menghela nafas, dan berkata dengan ekspresi santai. Old Chen, jika kamu pergi, aku juga akan pergi. Xiao Su berkata dengan tegas. Iya,
Kita tidak main-main lagi. Apa-apaan ini? Dia menggunakan senjata publik untuk kepentingan pribadi, untuk membalas dendam pribadi. Di dunia ini, apakah ada hukum raja? Apakah ada hukum? Di ibu kota kekaisaran, orang seperti itu diizinkan untuk berkuasa, dan ibu kota kekaisaran benar-benar busuk. Keluarga Zhao awalnya adalah faksi yang menyerah dalam perang perbatasan selatan, seorang pengecut, tapi aku tidak tahu mengapa mereka memenangkan hati guru suci tahun ini. Ini busuk, semuanya busuk, tidak masalah jika kamu tidak tinggal di sini, jika kamu ingin pergi, Lao Chen dan aku akan pergi bersama. Semua orang menghela nafas. Semuanya, dengarkan aku. Untuk saat ini, kamu bisa bekerja di sini dengan tenang, dan kamu tidak bekerja untuk seseorang. Jangan khawatir, aku akan kembali. Mungkin paling lama 1 atau 2 bulan, atau setidaknya 1 atau 2 minggu. Saya percaya bahwa dunia pada akhirnya, masih ada seseorang yang akan menegakkan keadilan untuk saya. Melihat apa yang dikatakan semua orang, Chen Xiangtian sedikit terharu. Old Chen, keluarga Zhao sangat kuat, dan mereka adalah pengkhianat paling kuat di dunia. Di mana kamu akan bernalar? Di masa lalu, itu hanya desas-desus bahwa orang berpangkat tinggi menindas orang biasa. Saya tidak menyangka akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri hari ini. Ibu kota kekaisaran, di bawah kaki kaisar, sebenarnya membesarkan keluarga seperti itu. Keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran selalu menjadi keluarga besar pejabat istana. Sebagian besar orang yang keluar dari keluarga Zhao memegang posisi penting di ibu kota kekaisaran. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zhao menjadi lebih dan lebih bertenaga. Semua orang berkata dengan emosi. Meskipun keluarga Zhao kuat, ada banyak orang di dunia ini yang bisa bergulat dengan keluarga Zhao. Jangan khawatir, akan ada seseorang yang akan mengurus keluarga Zhao. Hadirin sekalian, izinkan saya pergi dulu. Setelah Chen Xiangtian selesai berbicara, dia pergi di bawah pengawasan semua orang. Tes, pemandangan yang menyentuh. Zhao Longting keluar saat ini, sedikit menghela nafas. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik. Kamu tidak benar-benar berpikir dia benar-benar bisa kembali. Zhao Longting melihat sekeliling ke kerumunan, sedikit lucu dan otentik. Hanya saja semua orang tidak memperhatikannya, mereka semua bubar dan pergi mengerjakan urusan mereka sendiri. Zhao Longting tidak merasa kecewa, dia masuk, memandangi orang-orang yang sibuk, dan berkata lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan bertindak sebagai kepala Anda, dan Anda harus melapor kepada saya untuk semua urusan Anda. Anda harus mengerti, saya dapat membuat Chen Xiangtian mengundurkan diri dengan satu kalimat, tetapi saya juga akan memiliki berbagai cara untuk membuat Anda merasa tidak nyaman. Zhao Longting tampak seperti penjahat, tapi semua orang masih mengabaikannya. Hehe, apakah kamu pura-pura bodoh denganku, bukan? Apakah ini sikap kerjamu? Apakah ini sikap tanggung jawabmu kepada atasanmu? Percaya atau tidak, aku akan memecat kalian semua. Mendengar ini, Zhao Longting mencibir, melihat tidak ada yang memperhatikannya, Zhao Longting tidak bisa menahan amarah karena malu. Direktur Zhao, ini adalah aplikasi pengunduran diri saya. Saya baru saja mencetak aplikasi pengunduran diri dan membuang waktu. Saya mengundurkan diri kepada Anda sekarang, dan saya tidak ingin bekerja untuk Anda. Saat ini, Xiao Su mendatangi Anda dan mengajukan permohonan pengunduran diri di depan Zhao Longting. Aku juga mengundurkan diri untukmu. Aku juga mengundurkan diri. Aku juga, kamu tidak pantas aku bekerja untuk orang sepertimu. Semua orang juga merespons satu demi satu. Oke, sangat bagus, kamu sangat bagus, manfaat apa yang diberikan Chen Xiangtian padamu? Melihat ini, Zhao Longting sangat marah. Tapi setelah semua orang meletakkan aplikasi pengunduran diri mereka, mereka mengemasi barang-barang mereka dan pergi satu demi satu. Melihat pemandangan ini, Zhao Longting tidak punya pilihan. Tidak lama kemudian, Zhao Longting adalah satu-satunya yang tersisa di kantor besar itu, dan bahkan bibi dan paman pembersih pun pergi. Zhao Longting duduk di kursi kantor menonton adegan ini, mengeluarkan sebatang rokok, dan mulai merokok. Tidak mudah menginginkan orang. Anda tidak ingin melakukan pekerjaan ini, tetapi ada banyak orang yang bersedia melakukannya. Zhao Longting mengisap rokok dan bergumam. Grup Longteng, kantor Long Zaitian. Saat ini, ponselnya berdering, dan itu adalah panggilan Chen Xiangtian. Apakah ada masalah?
Long Zaitian menjawab telepon dan bertanya. Tuan Long, Zhao Longting benar-benar tidak sabar untuk menyerang saya. Sekarang saya telah dipecat. Saya baru saja pulang dari biro. Suara Chen Xiangtian datang dari ujung telepon. Aku mengerti, jangan khawatir, aku akan mengembalikanmu ke posmu secepat mungkin. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Bagus bagi Tuan Long untuk menangani hal-hal ini dengan langkahnya sendiri, dan aku hanya istirahat sekarang. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Yah, tidak ada lagi yang akan saya tutup dulu, saya punya hal lain untuk disibukkan. Long Zaitian menanggapi, lalu berkata. Setelah bertukar basa-basi, keduanya menutup telepon. Setelah menutup telepon, Long Zaitian menelepon Lin Si. Saudaraku, apakah kamu tahu segalanya? Sebelum Long Zaitian dapat berbicara, Lin Si berbicara. Baiklah, biarkan Chen Xiangtian kembali bekerja besok. Apa situasi spesifik di sana sekarang? Long Zaitian bertanya. Pada dasarnya semua orang di cabang kota Linjiang telah mengundurkan diri. Pagi ini, Zhao Longting pergi ke cabang kota Linjiang untuk pertama kalinya dan memberhentikan Chen Xiangtian dengan tuduhan palsu. Dia menjadi penjabat direktur. Yang lainnya juga mengundurkan diri sebagai protes. Jawab Lin Si. Apakah keluarga Zhao sudah begitu kuat? Di masa lalu, pengangkatan dan pemecatan pejabat penting lokal seperti Chen Xiangtian setidaknya akan melalui berbagai tinjauan. Sekarang, hehe, sepatah kata dari tuan muda keluarga yang kaya, sebuah kalimat jika Anda mengatakan itu, Anda akan dipecat. Long Zaitian mencibir. Saudaraku, sangat umum bagimu untuk pergi tahun-tahun ini. Keluarga Zhao mengendalikan pemerintahan dan kekuasaan, dan sebagian besar posisi di ibu kota kekaisaran berasal dari keluarga Zhao. Ketika Lin Si mendengar ini, dia sedikit marah. Begitu. Dalam 24 jam, biarkan Chen Xiangtian mengembalikan jabatannya dan biarkan semua orang kembali ke pekerjaan mereka. Adapun Zhao Longting, yang bertindak sebagai direktur akting, biarkan dia menyingkir. Pada saat yang sama, di kota Linjiang, dia tidak boleh mengganggu urusan apapun di kota Linjiang. Long Zaitian berkata dengan tegas dan otentik. Dimengerti, saudaraku, aku akan segera memberitahu kakek tentang ini. Lin Si menjawab segera setelah mendengar kata-kata itu. Bab 1073. Setelah berbicara dengan Lin Si, Long Zaitian menutup telepon, matanya sedikit menyipit, dengan tatapan berbahaya di matanya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Di kantor cabang kota Linjiang, Zhao Longting duduk dengan kokoh di dalamnya, saat ini banyak orang di kantor sudah mulai memilah-milah dokumen dan menangani beberapa hal. Jelas, orang-orang ini semuanya dari Zhao Longting. Tuan, sekarang kita telah sepenuhnya menguasai tempat ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku benar-benar ingin bertemu dengan Tuan yang disebutkan oleh wanita kedua, atau biarkan aku pergi dan membawa Tuan muda ketiga kembali. Di samping Zhao Longting adalah seorang lelaki tua berambut perak yang terlihat berusia setidaknya 60 atau 70 tahun. Bai tua, jangan khawatir. Meskipun kamu lebih kuat dari hantu tua Jin Yu di samping Hong Sui, orang Jin Yu yang tidak berani bergerak menunjukkan bahwa dia benar-benar memiliki dua talenta. Kekuatan Long Zaitian ini setidaknya merupakan misteri untuk saat ini. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, saya tidak akan berniat untuk menghadapinya secara langsung. Zhao Longting menyipitkan matanya sedikit, berbicara secara ekspresif. Lalu apa yang akan dilakukan Tuan Muda selanjutnya? Old Bai bertanya lagi. Setiap orang memiliki kelemahan. Selama kita memanfaatkan kelemahan kita dengan baik, kita dapat mencapai tujuan kita. Saya membaca informasi dari Long Zaitian ini, dan orang ini masih memiliki banyak kelemahan. Zhao Longting memegang sepotong informasi di tangannya, menyilangkan kakinya, dan berkata dengan sedikit bangga. Aku tidak tahu kelemahan apa yang ditemukan Tuan Muda pada orang ini. Bai tua bertanya. Selain informasi dangkal yang saya dapatkan sebelumnya, saya juga mendapat beberapa informasi yang lebih mendalam. Misalnya, konflik antara dia dan keluarga Wang dan keluarga Sangguan pada awalnya disebabkan oleh istrinya. Dia peduli dengan istrinya sangat banyak, yang merupakan kelemahannya. Juga, dia memiliki anak perempuan yang dilahirkan oleh mantan istrinya, yang juga merupakan kelemahannya. Zhao Longting mengelus dagunya, seolah menunjuk sesuatu. Masih Tuan Muda yang melihat dengan jelas. Bai Lao berkata dengan tulus. Jadi,
Kelemahannya adalah orang-orang di sekitarnya, kerabatnya, teman-temannya, dan semua orang yang dia sayangi. Selama dia memahami kelemahannya, dia bisa tunduk. Mata Zhao Longting sedikit dingin, dan dia tampak yakin akan menang. Langkah selanjutnya, aku ingin melihat seseorang. Zhao Longting berkata dengan jelas seolah menunjuk sesuatu. Siapa? Bai Tua bertanya. Ini. Zhao Longting menunjuk ke sebuah nama di informasi itu, dan berkata. Wang Mei. Ketika Bai Lao mendengar ini, dia sedikit terkejut dan jujur. Ya, Wang Mei ini adalah orang yang kejam. Demi uang, dia bahkan mengirim putrinya sendiri pergi. Dia selalu ingin menikahkan putrinya dengan keluarga yang baik sehingga dia dapat menghasilkan banyak uang. Zhao Longting diperkenalkan secara singkat. Tapi, Long Zaitian saat ini, bukankah dia cukup kaya? Bai Lao tidak mengerti, bagaimana mungkin kaisar bawah tanah kota Linjiang masih tidak punya uang. Dia kaya sekarang, tapi dia tidak punya uang sebelumnya. Dia dulu menantu yang tidak berguna. Dahulu kala, Wang Mei dan Long Zaitian memiliki dendam yang dalam. Menurut informasi terbaru saya, ayah mertua Long Zaitian telah menceraikan Wang Mei, dan baik jari Wang Mei maupun putranya dipotong oleh Long Zaitian. Dapat dilihat bahwa konflik antara keduanya umumnya tidak terlalu dalam. Zhao Longting menyesap tehnya dan berkata dengan tenang. Jadi apa? Bukankah ini berarti Wang Mei ini sama sekali tidak bisa mengalahkan Long Zaitian? Wang Mei ini sama sekali tidak berguna. Bai Lao sangat bingung. Namun, mematahkan tulang dan menghubungkan tendon, dia adalah ibu dari istri Long Zaitian. Hubungan ini masih bisa digunakan. Zhao Longting seolah menunjukkan kebenaran. Bagaimana cara menggunakannya? Old Bai tidak mengerti. Melalui Wang Mei, jika kita mengendalikan istri atau putri Long Zaitian di tangan kita, apakah kita takut Long Zaitian tidak akan tunduk? Zhao Longting berkata dengan jelas seolah menunjuk sesuatu. Ide ini memang bagus, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan istri dan anak Long Zaitian di tangan kita? Bai Lao mengangguk dan bertanya lagi. Aku sudah memikirkan ini. Sekarang, ayo cari Wang Mei ini dan biarkan dia melakukan apa yang kukatakan. Kata Zhao Longting lagi. Apakah Wang Mei ini akan mendengarkan kita? Bai Lao sedikit tidak yakin. Jika Anda melihat seseorang yang memperhatikan uang, selama Anda memberinya cukup uang, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Apakah kita kekurangan uang? Zhao Longting tersenyum ringan. Tentu tidak ada kekurangan uang, jadi masalah yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah sama sekali bagi kami. Old Bai berhenti, lalu berkata, maka itu tidak akan berhasil. Sekarang, saya akan memberitahu Anda sesuatu. Sebarkan berita pemecatan Chen Xiangtian. Selain itu, Chen Xiangtian memberikan banyak kemudahan kepada beberapa perusahaan yang memiliki hubungan baik dengan Long Zaitian. Misalnya Longteng Group, keluarga Qin di kota Jiang, kita mungkin juga mempersulit mereka sekarang, mempersulit mereka, dan beritahu mereka siapa yang bertanggung jawab atas kota Linjiang sekarang. Zhao Longting memikirkan sesuatu lagi, jadi dia berkata, oke, hal-hal ini, aku akan segera melakukannya. Ketika Bai Lao mendengar ini, dia sangat hormat dan otentik. Pergilah, lebih cepat lebih baik, aku tidak ingin tinggal di tempat kecil ini terlalu lama, kota Linjiang hanyalah tempat kecil. Zhao Longting hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Bai Lao menjawab dan pergi. Sore harinya, terdengar ketukan di pintu kantor Long Zaitian. Siapa? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, ini aku. Di luar pintu, suara Qin Yuanlin datang. Ini ketua Qin. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian berjalan mendekat dan membuka pintu. Tuan Long, sesuatu yang besar telah terjadi. Qin Yuanlin masuk, dan setelah melakukannya, dia terlihat sedikit serius. Apa masalahnya? Long Zaitian bertanya dengan tenang. Chen Xiangtian telah dibubarkan, dan sekarang cabang Linjiang berada di bawah kendali keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Qin Yuanlin mengatakannya. Kekacauan seperti apa yang terjadi di musim panas yang besar ini? Seorang tuan muda yang keren dari sebuah keluarga benar-benar mengendalikan pusat organ penting sebuah kota dengan satu kalimat. Long Zaitian duduk, menghela nafas sedikit. Tidak, ini benar-benar tidak masuk akal. Siapa yang memberinya begitu banyak kekuatan untuk memberhentikan pejabat lokal dengan satu kata? Apakah masih ada hukum raja? Apakah masih ada hukum? Hanya melakukan omong kosong. Kapan Daxia menjadi miliknya?
Zhao keluarga memiliki keputusan akhir. Qin Yuanlin juga berkata dengan sedikit marah. Siapa lagi yang bisa memberikannya kepada keluarga Zhao? Keluarga Zhao kuat, dan sebagian besar anak keluarga adalah pejabat di pengadilan. Keluarga Zhao adalah keluarga resmi paling kuat di Daxia. Long Zaitian mencibir saat mendengar kata-kata itu. Mungkinkah bahkan Tuan Long, kamu tidak ada hubungannya? Qin Yuanlin mengerutkan kening, sangat khawatir dan otentik. Jika hanya Chen Xiangtian yang diberhentikan, kamu tidak akan begitu sedih. Katakan padaku, apakah ada hal lain yang mengganggumu? Long Zaitian sepertinya melihat sesuatu, jadi kata Qin Yuan. Bab 1074. Sebenarnya bukan masalah besar, hanya saja setelah Zhao Longting berkuasa, dia langsung menyerang grup Longteng. Qin Yuanlin menjawab, kenapa dia tidak sabar? Apa yang dia lakukan? Long Zaitian menghela nafas sedikit. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Chen Xiangtian sebelumnya. Dia memberi kami banyak kemudahan bisnis. Tentu saja, kemudahan semacam ini berada dalam lingkup kepatuhan dan legalitas yang wajar. Namun, Zhao Longting telah membatalkan semuanya sekarang. Itu tidak menghitung. Mereka itu sudah mulai memblokir kita. Qin Yuanlin mengerutkan kening, sedikit tertekan. Ternyata seperti ini. Jangan khawatir, masalah ini akan segera diselesaikan. Keluarga kecil Zhao tidak mampu membuat masalah. Urusan kelompok bisa dilakukan seperti biasa. Long Zaitian sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata. Dengan kata-kata Tuan Long, saya merasa lega. Qin Yuanlin menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Yah, jangan khawatir, dia tidak akan bisa melompat-lompat selama beberapa hari. Setidaknya di kota Linjiang, di depanku, badut yang melompat seperti itu tidak bisa melompat begitu saja. Long Zaitian serius dan otentik. Saya tahu bahwa Tuan Long punya solusi, jadi saya akan menunggu kabar baik dari Tuan Long. Qin Yuanlin berkata lagi. Keduanya bertukar basa-basi lagi sebelum Qin Yuanlin pergi. Tidak lama kemudian, WeChat Linsi mengirim pesan panjang. Kakak, aku sudah memberitahu kakekku. Kakek tahu tentang ini dan sangat marah. Dia sudah menyapa. Besok pagi, Chen Xiangtian dan salah satu rekannya bisa langsung bekerja. Perintah dari atas akan dikeluarkan sebelum tengah hari besok paling lambat. Kakek juga mengatakan bahwa lokasi geografis kota Linjiang sangat penting bagi seluruh Daxia. Pengendali sebenarnya di sini semuanya ditunjuk langsung oleh militer di atas. Di permukaan, orang-orang yang ditunjuk berada di bawah yurisdiksi Zhao Longting, tetapi di faktanya, Zhao Longting sama sekali tidak bertanggung jawab. Tidak ada pejabat penting di kota Linjiang yang bisa diangkat atau diberhentikan. Ini adalah dua pesan yang dikirim oleh Linsi. Long Zaitian melihat-lihat, lalu mengirimkan kata-kata yang baik kepada Linsi. Setelah menyelesaikan masalah ini, Long Zaitian memanggil Chen Xiangtian. Tuan Long, ada apa? Chen Xiangtian bertanya. Kamu bisa pergi bekerja besok pagi. Bawa semua rekanmu dan pergi bekerja bersama. Perintah transfermu akan tiba sebelum tengah hari besok. Long Zaitian sederhana dan lugas. Sangat cepat. Chen Xiangtian jelas sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Kenapa? Apakah kamu ingin pria ini membawa bencana ke kota Linjiang dan kembali bekerja? Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggerakkan sudut mulutnya, lalu berkata. Tentu saja tidak. Hanya dengan mengandalkan Zhao Longting, bisakah dia mengelola kota Linjiang dengan baik? Dalam beberapa hari, itu akan kacau balau. Chen Xiangtian segera membantahnya. Karena tidak, lalu kembali bekerja, kota Linjiang tidak bisa hidup tanpamu. Long Zaitian adalah Tao lagi. Oke, kalau begitu saya akan kembali bekerja besok pagi. Saya akan segera memberitahu rekan-rekan saya. Saya baru tahu bahwa mereka pergi setelah saya pergi. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia benar. Dia berkata demikian di mulutnya, tetapi hatinya sedikit tergerak. Rekan-rekan ini meninggalkan pekerjaannya untuk mendukungnya, dan dia tahu betul itu di dalam hatinya. Yah, pergilah, aku sibuk dengan hal-hal lain dulu. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mereka menutup telepon. Setelah menutup telepon, Long Zaitian turun dan pergi dari grup Longteng. Di kaki Gunung Yunlan, di kawasan pemukiman biasa, sebuah mobil mewah melaju ke gerbang komunitas A. Penjaga Liu Bo sedikit terkejut saat melihat ini. Sejak Long Zaitian pindah,
Dia belum pernah melihat mobil mewah muncul di gerbang komunitas, dia sangat terkejut melihatnya hari ini. Halo, ada apa denganmu? Lao Liu berjalan mendekat, sangat hormat dan otentik, dia tidak mengenal orang-orang di dalam mobil, yang berarti orang-orang di dalam mobil itu adalah orang asing dari luar. Ayo masuk dan cari seseorang. Orang ini adalah Wang Mei. Aku tidak tahu di mana dia tinggal. Duduk di kursi kopilot, kata Zhao Longting. Wang Mei, kita memang memiliki orang ini di sini, tapi kita tidak bisa membiarkan orang asing masuk ke komunitas kita. Mengapa kamu tidak menghubungi Wang Mei dan memintanya untuk menerimamu? Ketika Liu Bo mendengar ini, dia menyarankannya. Tidak perlu menghubungi, kami hanya ingin masuk. Ketika Zhao Longting mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cerutu dan menyerahkannya. Selain itu, di bawah cerutu, ada setumpuk uang, sekitar 1.000 yuan. Yo, ini. Ketika Lao Liu melihat ini, dia juga bingung, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu memasukkan uang itu ke dalam sakunya dengan tatapan nakal. Jadi kita bisa masuk? Zhao Longting bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, tentu saja. Kamu adalah teman Wang Mei, kan? Aku tahu Wang Mei, tidak apa-apa, kamu masuk. Wang Mei tinggal di gedung 7, sebuah bangunan kecil berlantai 3, yang semuanya milik keluarga mereka. Paman Liu sedikit bersemangat dan berkata bahwa hari ini dia benar-benar bertemu dengan seorang tiran setempat dan menghasilkan banyak uang. Gaji bulanannya hanya 3 atau 4.000 yuan, orang-orang di depannya sangat murah hati, dan mereka hanya bisa menjual 1.000 yuan, itu gajinya selama 1 atau 2 minggu, jangan sia-siakan. Setelah mengatakan itu, Paman Liu membukakan pintu untuk Zhao Longting, dan menatap Zhao Longting dan yang lainnya dengan penuh semangat. Sopir Zhao Longting pergi dengan mobil. Segera, rombongan menemukan tempat, setelah pengemudi memarkir mobil, Zhao Longting keluar dari mobil, dan Bai Lao mengikuti. Bai Lao melihat ketiga bangunan kecil di depannya, melangkah maju, dan membunyikan bel pintu. Siapa ini? Pada saat ini, suara wanita yang agak kasar terdengar dari ruangan. Maaf, apakah ini rumah Wang Mei? Bai tua bertanya. Ya, ada apa, siapa kamu? Wang Mei keluar, membuka pintu, melihat seseorang datang, dan bertanya dengan ragu. Ini Zhao Longting, tuan muda dari keluarga kami. Kami berasal dari keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Bai Lao menatap Zhao Longting dan memperkenalkannya pada Wang Mei. Tuan muda Zhao dari keluarga Zhao, saya sama sekali tidak mengenal Anda. Wang Mei memandangi pengunjung dengan wajah waspada, sedikit waspada dan otentik. Tidak masalah jika kita tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, kita bisa mengenal satu sama lain sekarang. Nama saya Zhao Longting, dan saya berasal dari keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Zhao Longting memperkenalkan. Apa yang kamu mau dari saya? Wang Mei bertanya. Kita bisa masuk ke dalam dan berbicara. Zhao Longting menyarankan. Baiklah, mari masuk. Wang Mei menilai orang-orang yang datang, dan tampaknya mereka bukan penjahat, dan dia tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadap dirinya sendiri, jadi dia setuju untuk membiarkan mereka masuk. Setelah memasuki ruangan, Wang Mei duduk lebih dulu. Zhao Longting dan Bai Lao juga duduk. Sekarang, mari kita bicarakan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Sepertinya aku tidak ada hubungannya denganmu, kan? Wang Mei menggenggam tangannya dan menatap mereka berdua dengan ekspresi agak tidak senang. Bab 1075. Kamu tidak ada hubungannya dengan kami, tapi Long Zaitian ada hubungannya dengan kami. Zhao Longting sedikit tersenyum. Wang Mei tertegun sejenak, seolah dia tidak mengerti arti kata-kata Zhao Longting. Kami tidak memiliki kontak dengan Long Zaitian, kamu memiliki kontak dengannya, kamu pergi kepadanya. Setelah Wang Mei menyadarinya, katanya. Kami memiliki persimpangan dengannya, tetapi kami tidak memiliki minat yang sama, jadi kami tidak dapat menemukannya. Kata Zhao Longting lagi. Maksudmu, kamu dan aku memiliki minat yang sama. Wang Mei mendengar arti dari kata-kata Zhao Longting, dan mengatakannya dengan jelas. Tentu saja. Seperti kamu, aku sangat membenci Long Zaitian. Ini adalah kepentingan kita bersama. Zhao Longting berkata dengan jelas seolah menunjuk sesuatu. Kebaikan umum macam apa itu? Wang Mei terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Sejauh yang saya tahu, tempat tinggal di kawasan perumahan Yunlanshan menjadi semakin mewah dari bawah ke atas.
Area villa di puncak gunung bahkan menjadi villa mewah super mewah yang tidak bisa dibeli. Dan komunitas ini hanyalah pemukiman biasa distrik. Tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda adalah ibu mertua Long Zaitian. Bahkan jika Anda tidak mau mengakui bahwa Anda adalah ibu mertua yang tidak berguna. Anda tidak dapat menyangkal bahwa Gu Qinglian adalah putri Anda, bukan? Dengan uang putri Anda tinggal di rumah besar seperti villa di puncak bukit, tetapi Anda berdua harus tinggal di sini jenis tempat, apakah kamu bersedia? Zhao Longting tidak terus terlibat dengan Wang Mei tentang masalah kepentingan, tetapi mengubah topik dan berkata, bagaimana jika kalian tidak berdamai? Ketika Wang Mei mendengar ini, pandangan melintas di matanya, dan dia berkata tanpa daya. Selama kamu tidak mau, aku bisa memungkinkan kamu untuk tinggal di villa di atas bukit. Tetapi premisnya adalah kamu harus melakukan sesuatu untukku. Setelah semuanya selesai, aku tidak akan menjamin kamu bisa tinggal di villa di atas bukit, tapi aku juga bisa memberimu hadiah tertentu. Zhao Longting memiliki penampilan yang persuasif. Mendengar kata-kata ini, warna cerah melintas di mata Wang Mei, tetapi menghilang dengan cepat. Long Zaitian berbeda sekarang, kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Wang Mei tidak asli. Nyonya Wang, Anda mungkin tidak memiliki cukup pengetahuan tentang identitas tuan muda kami. Anda dapat memeriksa keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran. Keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran, salah satu dari 4 keluarga terkuat di Daxia. Tuan muda kami di ibu kota kekaisaran memegang posisi penting dan menempati posisi tinggi. Alasan mengapa tuan muda kami menemukan Anda bukan karena kami tidak dapat menangani Long Zaitian ini dengan kekuatan kami, tetapi karena ada beberapa hal yang membuat tuan muda tidak nyaman melakukan. Bai Lao berdiri di samping, berbicara dengan agak puas diri. Old Bai benar. Kekuatan kita terbukti dengan sendirinya. Bukankah Chen Xiangtian berhubungan baik dengan Long Zaitian? Aku memecat Chen Xiangtian pagi ini, dan aku bisa membuat Chen Xiangtian dipecat dengan satu kata. Kamu harus memahami energiku. Petik 2. Zhao Longting merasa agak bangga. Apa yang kamu katakan itu benar. Chen Xiangtian sebenarnya adalah pemimpin tertinggi di kota Linjiang. Kamu benar-benar membiarkannya diberhentikan. Wang Mei tidak bisa mempercayai telinganya. Anda dapat memeriksa berita yang relevan di internet. Berita tentang pemecatan Chen Xiangtian pasti diterbitkan oleh surat kabar. Zhao Longting tampak acuh tak acuh dan asli. Mendengar ini, Wang Mei ragu, menyalakan ponselnya, dan mulai memeriksa berita. Setelah beberapa saat, dia melihat berita pemecatan Chen Xiangtian, dan jantungnya berdetak kencang, tetapi ekspresinya tetap diam, dan agitasi dalam hatinya tidak terlihat. Bolehkah aku memikirkan ini? Setelah berpikir sejenak, kata Wang Mei. Bu, kenapa kamu masih ragu? Keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran, yang kudengar dari Tuan Wang, benar-benar tak terkalahkan. Jika Long Zaitian memprovokasi Tuan Muda Zhao kali ini, dia akan hancur. Long Zaitian sudah berakhir, villa puncak bukit adalah milik kita, dan jari kita menjadi seperti ini, itu semua berkat dia, bisakah kau menelan nafas ini? Pada saat ini, Gu Shaowei, yang menguping di dalam ruangan, keluar dan berkata dengan tegas. Jangan khawatir tentang ini. Ketika Wang Mei mendengar ini, ekspresinya dingin dan otentik. Ketika Gu Shaowei mendengar ini, dia hanya mendecakkan mulutnya karena bosan. Visi putramu sangat bagus. Dia tegas dan penuh percaya diri. Agaknya, masa depan keluarga Gu akan bergantung padanya. Dia tidak punya ambisi untuk sementara waktu sekarang. Selama dia mengambil kesempatan, dia pasti punya prestasi besar di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Gu Shaowei, Zhao Longting tidak bisa menahan kekagumannya. Saat Gu Shaowei mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, tapi ada perasaan ringan di hatinya. Mendengar kata-kata ini, Wang Mei juga menunjukkan kebanggaan di matanya. Bu, menurutku Tuan Muda Zhao ini adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Kenapa kamu ragu? Gu Shaowei tersanjung oleh Zhao Longting, dan dia merasa ringan. Tuan Zhao, beri kami waktu sejenak untuk memikirkannya. Desak Wang Mei. Gu Shaowei mengerutkan kening lagi saat mendengar kata-kata ini. Tidak apa-apa untuk memikirkannya. Nah, ini nomor telepon saya. Jika Anda memikirkannya, hubungi saya langsung. Mendengar ini, Zhao Longting meletakkan kartu nama di atas meja, tetapi kartu nama ini bukan kartu nama biasa, itu adalah kartu nama emas. Ini adalah kartu nama edisi terbatas Tuan Muda.
Itu terbuat dari emas murni. Mereka yang dapat memiliki kartu nama Tuan Muda semuanya adalah pejabat tinggi. Bai Lao melanjutkan. Melihat kartu nama bersinar terang di atas meja, bola mata Wang Mei dan Gu Shaowei sudah jatuh ke tanah. Kalau begitu sudah beres. Aku sudah memikirkannya dan akan segera meneleponmu. Wang Mei sedikit bersemangat dan otentik. Ketika dia berbicara, dia sudah memegang kartu nama di tangannya, seolah dia takut orang lain akan merebutnya. Ngomong-ngomong, untuk mengungkapkan ketulusan kami, ini 200.000 uang tunai. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, uang itu milikmu. Jika kamu bisa membantuku menyelesaikan sesuatu, maka hadiahnya akan lebih banyak lagi. Setidaknya Anda dapat hidup dengan nyaman selama sisa hidup Anda. Zhao Longting memberi cek di atas meja lagi, lalu berkata, ini. Wang Mei juga tercengang saat mendengar ini adalah pertama kalinya dia melihat tiran lokal seperti itu. Apa yang Tuan Muda katakan adalah air yang dibuang. Jika uang itu dikatakan milikmu, itu milikmu. Bai Lao menjelaskan dengan tegas. Baiklah kalau begitu, aku akan menyimpannya dulu. Jika aku memikirkannya, aku akan segera menemukanmu. Wang Mei tersenyum, dan berkata, baiklah kalau begitu, ayo pergi dulu. Zhao Longting berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan mengantar Tuan Muda Zhao. Wang Mei sedikit sopan dan otentik, dan sikapnya saat ini telah sangat berubah dari sikap sebelumnya. Tidak, Zhao Longting melambaikan tangannya dan berkata. Setelah berbicara, dia pergi dengan Bai Lao. Bab 1076. Setelah mengirim Zhao Longting ke pintu dan memastikan bahwa Zhao Longting jauh, Wang Mei menutup pintu. Bu, apa yang kamu pikirkan? Gu Shaowei sangat tidak senang. Pikirkan apa? Wang Mei berkata dengan marah. Itu adalah janji untuk Tuan Muda Zhao. Mengapa ada begitu banyak berpikir? Itu kesempatan yang bagus. Jika kesempatan seperti itu hilang, itu akan hilang. Gu Shaowei berkata dengan marah. Tentu saja aku tahu ini, jadi kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak. Ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Mengapa? Apakah kamu akan mengatakan tidak? Tanya Gu Shaowei. Bukankah ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan? Kata Wang Mei dengan ragu-ragu. Pikirkan, apalagi yang perlu dipikirkan. Sampah Long Zaitian itu telah sangat merugikan kita, ini kesempatan kita untuk melawan. Apakah kamu bersedia melihat mereka tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah? Gu Shaowei berkata dengan marah. Saya tidak berdamai, tapi apa yang bisa saya lakukan? Kali ini, jika kita tersandung, saya khawatir kita tidak akan pernah bisa berbalik. Wang Mei berkata dengan sedikit cemas. Apa yang mengerikan tentang tidak berbalik? Mungkinkah Long Zaitian berani membunuh kita? Gu Shaowei bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Apa dia tidak berani? Ada apa dengan kedua jari kita? Wang Mei berkata dengan dingin. Ketika Gu Shaowei mendengar ini, hatinya bergetar lagi. Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, dia bergidik. Kalau begitu haruskah kita menyetujui permintaan Tuan Muda Zhao itu? Aku tidak tahu apa yang dia ingin kita lakukan. Tanya Gu Shaowei. Pikirkan tentang itu, jangan khawatir. Mendengar ini, mata Wang Mei sedikit bingung dan otentik. Gu Shaowei menggertakkan giginya, dan meninju dinding dengan tinjunya, dia merasa sangat dibenci. Melihat keluarga Long Zaitian hidup bersama dengan bahagia, dia merasa sangat enggan. Tuan, apakah wanita ini akan setuju? Kembali ke mobil, Bai Lao bertanya. Tentu saja. Zhao Longting sangat yakin. Bagaimana mengatakan? Old Bai sedikit bingung. Apakah kamu tidak melihat sorot matanya ketika dia mengambil uang itu? Zhao Longting tersenyum ketika mendengar ini. Aku tidak jeli seperti Tuan Muda. Bai Lao mendengar bahwa ini memang benar. Wanita ini memiliki keserakahan, keengganan, dan posesif di matanya. Singkatnya, dia akan setuju. Ketika Zhao Longting mendengar kata-kata itu, dia hanya mengatakannya dengan cara tertentu. Jadi apa yang kita lakukan selanjutnya? Old Bai mendengar kata-kata itu dan bertanya. Tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Zhao Longting hanya menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Di mana Tuan Muda ketiga? Apa salahnya membiarkan dia menderita sedikit? Kakek bisa melindunginya selama sisa hidupnya, tapi aku tidak bisa. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk hidup, apakah dia perlu hidup? Wajah Zhao Longting menjadi dingin, lalu berkata. Ketika Bai Lao mendengar ini,
dia hanya menundukkan kepalanya sedikit dan tidak melanjutkan pembicaraan. Setelah menyelesaikan bisnis grup Longteng, Long Zaitian pergi ke aula seni bela diri Tiandao. Saat ini, di aula seni bela diri Tiandao, Long Zaitian duduk di tempat Lei Hu dulu, dan di bawahnya adalah orang-orang Dongcheng. Lei Hu bilang dia sedang dalam perjalanan kembali. Long Zaitian menyesap teh dan bertanya. Urusan di kota Tianan berjalan sangat lancar. Huang Tianan dari kota Tianan juga berkontribusi untuk itu. Semuanya ditangani secara alami. Oleh karena itu, Bos Lei tidak ada hubungannya, jadi dia sudah dalam perjalanan pulang. Seorang adik laki-laki di samping menjawab. Pada saat ini, ada keributan di luar. Lei Hu masuk dengan sekelompok adik laki-laki. Tuan Long. Lei Hu menangkupkan tangannya sedikit ke Long Zaitian dan berteriak. Nah, bagaimana situasi di kota Tianan sekarang? Long Zaitian melirik Lei Hu dan bertanya dengan tenang. Sial, keluarga Yao sudah tidak berdaya. Ketika cucu Yao Sudong melihat kami, dia kehilangan kesabaran sama sekali. Kami menggeledah keluarga yang patuh. Keluarga Dongfang telah berhasil mengambil alih kekuasaan keluarga Yao. Kami telah memesan beberapa kekuatan kita. Di kota Tianan, keluarga Dongfang hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Di mana Su Wenchang? Long Zaitian bertanya lagi. Anak ini ingin melarikan diri, tetapi kami menangkapnya. Sekarang dia berada di tangan Fang Sengtian. Dia masih memiliki beberapa urusan di kota Tianan. Dia mungkin akan kembali dalam 2 atau 3 hari. Saat itu, dia akan mengawal Su Wenchang kembali. Lei Hu berkata lagi. Semua ini sebenarnya dalam harapan Long Zaitian. Untuk menjatuhkan keluarga Yao, mereka telah membuat persiapan yang cukup. Itu sangat logis, dan itu normal terjadi ketika itu terjadi. Tunggu semua orang kembali dan beristirahat dengan baik. Mungkin akan relatif damai selama periode ini. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengangguk dan berkata, Oke, Tuan Long, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Setelah bertukar kata dengan Lei Hu, Long Zaitian tidak melanjutkan berbicara dengan Lei Hu, dan dia tidak meninggalkan aula seni bela diri Tiandao sore ini. Di aula seni bela diri Tiandao, masih banyak orang yang ingin meminta nasihat Long Zaitian tentang kungfu. Sore ini, Long Zaitian hanya berkomunikasi singkat dengan orang-orang ini. Hidup ini lancar dan waktu berlalu. Keesokan paginya, Chen Xiangtian datang lebih awal ke kantor polisi. Selain dia, sekelompok rekannya juga datang bersama atas panggilan Chen Xiangtian. Tentu saja, orang-orang Zhao Longting dan Zhao Longting juga datang ke sini lebih awal. Chen Xiangtian, apa yang kamu lakukan? Mengumpulkan banyak orang untuk membuat masalah. Apakah kamu lupa bahwa kamu telah diberhentikan sekarang? Dan kalian semua, kamu semua mengundurkan diri sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak menyesal di sini. Melihat Chen Xiangtian dan yang lainnya muncul di depan pintu, Zhao Longting keluar dengan ekspresi jijik. Saya memang diberhentikan, tetapi jika saya diberhentikan secara tiba-tiba, tidak bisakah saya dipekerjakan kembali secara tiba-tiba? Dengan tangan di belakang, Chen Xiangtian berkata dengan senyum di wajahnya. Pengembalian resmi, Chen Xiangtian, apakah kamu gila? Kamu pikir kamu ini apa? Energi apa yang kamu miliki untuk memulihkan diri? Kamu tahu kelas atas dari ibu kota kekaisaran. Bahkan jika kamu tahu kelas atas dari ibu kota kekaisaran, siapa tokoh kelas atas yang berani menyinggung saya, Zhao Longting? Sudut mulut Zhao Longting meringkuk, dan dia berkata dengan wajah lucu. Tuan Zhao, ada gunung di balik gunung, dan orang di luar manusia. Di dunia ini, ada banyak orang yang cakap. Lebih banyak orang yang cakap daripada Anda telah pergi ke laut. Kami di sini hari ini untuk bekerja. Dokumentasi akan segera tersedia. Chen Xiangtian juga memiliki tampilan penghinaan dan keaslian. Melihat penampilan sombong Zhao Longting, Chen Xiangtian sangat kesal. Jika dia tidak mempertimbangkan identitasnya, dia bahkan ingin meninju wajah Zhao Longting. Cih, ada dokumen. Bagaimana ini mungkin? Kota kecil Linjiang masih peduli. Chen Xiangtian, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Zhao Longting masih terlihat jijik. Bab 1077. Tuan Muda Zhao terbiasa mendominasi di ibu kota kekaisaran, jadi dia merasa bisa menutupi langit dengan satu tangan dan melakukan apapun yang dia inginkan dimanapun.
Ada cibiran di sudut mulut Chen Xiangtian, seolah menunjuk. Saya tidak dapat menunjuk atau memberhentikan pejabat penting lokal, jadi pejabat pemerintah kekaisaran macam apa saya ini? Chen Xiangtian, jika ada dokumen untuk mengembalikan pejabat Anda hari ini, saya, Zhao Longting, akan berlutut dan mengakui kesalahan saya kepada Anda, dan meminta maaf kepada Anda. Zhao Longting tertawa dengan tidak hati-hati. Apa ini, Chen Xiangtian? Kamu bahkan tidak tahu kekuatan tuan muda kami di ibu kota kekaisaran. Siapa kamu? Di depan tuan muda kami, kamu bahkan tidak punya hak untuk melawan. Kamu dan tuan muda kami sama sekali tidak berada di level yang sama. Saya menyarankan Anda untuk tidak membodohi diri sendiri di sini. Tuan muda Chen kita belum marah, jadi orang yang membawa Anda keluar dari sini. Penatua Bai juga tertawa, di tempat kecil seperti kota Linjiang, Zhao Longting adalah keberadaan yang unik, apalagi di kota Linjiang, bahkan di ibu kota kekaisaran. Karena itu, menurutnya, tidak ada ruang untuk bermanuver dalam soal pemecatan Chen Xiangtian. Ketika Zhao Longting dan orang-orang di sekitar Bai Lao mendengar ini, mereka juga tertawa terbahak-bahak. Ini membuat orang-orang di pihak Chen Xiangtian merasa tidak nyaman. Old Chen, lupakan saja, ayo kembali, tidak akan ada dokumen. Itu benar, ini masalah besar bagi kita untuk menemukan jalan keluar lain, tidak perlu membiarkan penjahat ini menertawakan kita di sini. Old Chen, mengapa orang-orang besar di ibu kota kekaisaran peduli dengan kita semut-semut kecil? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mencoba membujuk mereka. Semuanya, aku tahu kamu bersedia ikut denganku karena kamu mempercayaiku, Chen Xiangtian. Jangan khawatir, kali ini, aku, Chen Xiangtian, tidak akan pernah mengecewakanmu. Kami di sini untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milik kami di kota Linjiang. Bagaimana seorang tuan muda yang kaya bisa mengambil keputusan akhir di tempat rahasia? Chen Xiangtian, di sisi lain, tampak acuh tak acuh, menatap kerumunan, penuh percaya diri. Chen Xiangtian, aku pikir kamu gila. Zhao Longting berkata dengan dingin. Tuan Zhao akan berlutut dan mengakui kesalahannya. Saya pasti akan memberi Anda kesempatan seperti itu. Semua orang mendengarkan dengan cermat. Jika ada dokumen tentang itu untuk mengizinkan kami dipulihkan, Zhao Longting hanya akan berlutut dan mengakui kesalahannya kepada kita. Chen Xiangtian berkata dengan marah. Tentu saja aku, Zhao Longting, bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan, tetapi sebelum jam 12, jika tidak ada dokumen untuk pemulihan resmimu, kamu semua harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Selain itu, kamu harus keluar dari sini. Wajah Zhao Longting menunjukkan kegilaan. Menurutnya, Chen Xiangtian sedang bermain-main sekarang, dan Chen Xiangtian yang bermain-main benar-benar membuatnya marah. Saya tidak masalah. Saya khawatir kata-kata Tuan Muda Zhao tidak akan dihitung. Chen Xiangtian berkata dengan marah ketika mendengar kata-kata itu. Saya, Zhao Longting, selalu mengatakan apa yang saya katakan, dan sulit untuk mengikuti seekor kuda. Semua orang di ibu kota kekaisaran tahu bahwa saya, Zhao Longting, selalu mengatakan apa yang saya katakan. Zhao Longting sangat menghina ketika mendengar kata-kata itu. Dari sudut pandangnya, Chen Xiangtian hanya main-main, tidak mungkin ada dokumen dari atas. Dia memiliki posisi seperti itu di ibu kota kekaisaran, memberhentikan pejabat penting lokal kecil, dan ada dokumen. Benar-benar lelucon. Karena itu yang terbaik, aku telah merekam apa yang kamu katakan barusan. Jika kamu tidak bermaksud apa-apa, rekaman ini akan muncul di internet. Bukankah kamu berada di posisi yang tinggi? Aku rasa kamu juga tidak akan melakukan itu. Hal semacam ini yang merusak citra Anda sendiri, tetapi Anda harus selalu menjaga tangan saat melakukan sesuatu. Rekaman ini telah disimpan di cloud, dan telah dikirim ke beberapa teman, dan telah dikirim ke beberapa kotak surat atas nama saya. Chen Xiangtian mengeluarkan ponselnya, memberi isyarat, dan berkata. Mata Zhao Longting menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia memandang Chen Xiangtian dengan sedikit kebencian. Dia benci perasaan diperhitungkan ini. Sangat bagus. Jejak rasa dingin melintas di mata Zhao Longting, lalu berkata. Bai Lao, pergi dan cari tahu apakah ada pergerakan di ibu kota kekaisaran. Zhao Longting berkata pada Bai Lao di sampingnya. Oke, Tuan Muda, tunggu sebentar, saya akan segera menghubungi keluarga. Old Bai mendengar kata-kata itu dan menjawab. Setelah berbicara,
Dia pergi ke kantor. Zhao Longting masih menemui jalan buntu dengan Chen Xiangtian di depan pintu, seolah tidak mau menyerah dengan mudah. Beberapa menit kemudian, Bai Lao keluar. Tuan muda, semuanya seperti biasa di ibu kota kekaisaran. Tidak ada dokumen yang dikirim ke kota Linjiang hari ini. Bai Lao menangkupkan tangannya, sangat hormat dan otentik. Bagaimana, Chen Xiangtian, sekarang kamu bisa berlutut dan meminta maaf. Zhao Longting menatap Chen Xiangtian, memerintahnya. Kenapa kamu terburu-buru, bukankah ini sebelum jam 12? Chen Xiangtian berkata sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sebelum jam 12. Kalau begitu tolong tinggalkan tempat ini, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di sini bersamamu. Zhao Longting agak tidak senang. Tuan muda, itu tidak baik. Saat ini, seorang pemuda keluar, dengan butiran keringat di dahinya, dan ekspresi bingung di wajahnya. Kenapa panik? Ada apa dengan tuan muda? Aku baik-baik saja. Katakan padaku, ada apa? Zhao Longting sangat kesal dengan keterkejutan pemuda itu. Tuan muda, ibu kota kekaisaran segera menelepon. Pria muda itu menghela nafas dan berkata, apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran? Zhao Longting mengerutkan kening dan bertanya, pada saat ini, dia memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Mungkinkah seseorang benar-benar mengambil tindakan di sisi ibu kota kekaisaran? Tapi, siapa itu? Dan aku tidak bisa hidup dengan diriku sendiri. Di sisi ibu kota kekaisaran, yang memiliki kekuatan untuk bergerak hanyalah beberapa orang itu. Ibu kota kekaisaran mengirim telegram mendesak, memerintahkan Zhao Longting untuk tidak mencampuri urusan lokal. Pengaturan personel cabang Linjiang diatur langsung oleh ibu kota kekaisaran. Tim yang dipimpin oleh Chen Xiangtian dari bekas cabang Linjiang segera kembali ke pos mereka setelah menerima perintah. Tidak boleh ada kesalahan. Tidak seorang pun, tidak seorang pun. Hentikan, jika tidak maka akan dihukum sebagai kejahatan serius. Selain itu, Zhao Longting melanggar peraturan yang relevan dan mencampuri urusan lokal, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Pria muda itu menyentuh keringat dingin di dahinya dan berkata dengan tergesa-gesa. Kentut, bagaimana mungkin? Mendengar ini, Zhao Longting tidak dapat mempercayai telinganya. Di tempat kecil seperti kota Linjiang, jika dia melakukan sesuatu di sini, apa yang akan dia lakukan di ibu kota kekaisaran? Dia juga secara langsung menyebut dirinya tidak mencampuri urusan lokal, dan menyoroti bahwa dia ikut campur. Dia merebut dokumen itu dari tangan pemuda itu dan membacanya. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata pemuda itu, ada seringai di sudut mulutnya. Ketika orang-orang di belakang Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, mereka juga saling berbisik, dan mereka semua sangat terkejut. Old Chen sebenarnya ada hubungannya dengan berada di ibu kota kekaisaran. Ibu kota kekaisaran secara langsung mengatur urusan kita. Apakah kita memiliki level setinggi itu? Benar saja, ada langit di balik langit, dan ada orang di luar manusia. Chen tua benar-benar bisa diandalkan. Semua orang berbicara, merasa sedikit bersemangat. Mereka tidak menyangka dokumen itu tiba begitu cepat. Pada saat ini, mereka sudah menantikan adegan di mana Zhao Longting berlutut dan meminta maaf. Bab 1078. Membayangkan penampilan sombong Zhao Longting sebelumnya, dan kemudian memikirkan penampilan memalukan Zhao Longting ketika dia berlutut dan meminta maaf, semua orang merasa lega. Ini benar-benar reinkarnasi yang bagus, siapa yang akan diampuni oleh langit? Zhao Longting melihat dokumen di tangannya, wajahnya menjadi lebih jelek dan gelap. Hanya ini. Zhao Longting menatap pemuda itu dan bertanya. Kata ibu kota kekaisaran, dan dokumen resmi akan segera turun. Mendengar ini, pemuda itu berkata dengan ekspresi bermasalah. Tuan muda, ibu kota kekaisaran telah mengeluarkan dokumen perintah resmi, memerintahkan Anda untuk segera mundur dari cabang kota Linjiang. Urusan cabang kota Linjiang akan diambil alih dan diatur oleh ibu kota kekaisaran. Saat ini, pemuda lain keluar, memegang dokumen di tangannya, dan bergegas keluar. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhao Longting tertegun. Tidak mungkin baginya untuk tidak mematuhi perintah dari ibu kota kekaisaran. Dokumen-dokumen dari kekaisaran menggunakan kata-kata seperti campur tangan dan pertanggungjawaban. Dapat dilihat bahwa ibu kota kekaisaran sangat tidak puas dengannya kali ini. Dia hanya menggunakan kekuatannya sendiri, yang membuat seseorang tidak bahagia. Zhao Longting tidak bisa mengetahuinya. Tuan Zhao, apa yang terjadi?
Anda akan mengetahuinya nanti, kan? Sekarang, kita perlu mengambil alih pekerjaan di sini lagi. Chen Xiangtian memandang Zhao Longting dengan kesal, dan berkata dengan jijik di wajahnya. Mengapa kucing dan anjing ikut campur dalam masalah penting kota Linjiang kita, unit penting kita, apa perbedaan antara membiarkanmu main-main dan mengabaikan kehidupan manusia? Benar, ini benar-benar konyol. Pesolek keluarga berada di posisi tinggi, dan jika dia tidak setuju dengannya, dia akan mengeluarkan seluruh tim dari cabang lokal. Biarkan keluarga Zhaomu menutupi langit dengan satu tangan, masih ada alasan di dunia ini. Rekan-rekan di belakang Chen Xiangtian merasa bahwa mereka akhirnya bangga, dan mereka semua mengutuk. Ini, Zhao Longting terdiam beberapa saat, dia sangat bingung dan bingung. Tuan Muda Zhao, Anda tidak harus memenuhi janji Anda sebelumnya, tetapi saya akan mempublikasikan rekamannya di internet. Anda juga orang penting di ibu kota kekaisaran. Biarkan orang-orang di Dacia melihat betapa bajiknya Anda. Chen Xiangtian berjalan ke arah Zhao Longting dan berkata dengan dingin. Berlututlah dan minta maaf, bukankah sangat arogan memecat kita kemarin? Feng Shui bergantian, aku tidak menyangka akan begitu cepat, kan? Berlutut, berlutut, tuan muda dari keluarga Zhao, keluarga kaya di ibu kota kekaisaran, berlutut dan meminta maaf kepada kami. Aku tidak tahu bagaimana rasanya. Hahaha, aku juga sangat ingin tahu, Tuan Zhao, apakah maksudmu kamu ingin mengabaikan kata-katamu? Semua orang menjadi bahagia, tetapi Zhao Longting dan orang-orang di belakang Zhao Longting semuanya memiliki wajah jelek, dan mereka tidak berbicara dengan baik. Yang sebenarnya bukan apa-apa, tetapi yang mengerikan adalah Chen Xiangtian ini benar-benar membuat rekaman. Tuan Zhao, haruskah Anda berlutut atau tidak? Chen Xiangtian bertanya lagi. Biarkan aku berlutut, kamu sedang bermimpi, apa kamu? Mendengar ini, Zhao Longting menjadi marah dan memintanya untuk berlutut untuk meminta maaf, tetapi dia tidak bisa melepaskan identitasnya sama sekali, lagi pula, identitasnya ditempatkan di sana. Jika dia berlutut, dan masalah ini dilaporkan kembali ke ibu kota kekaisaran, dia akan menjadi bahan tertawaan di lingkaran ibu kota kekaisaran dalam waktu singkat. Dengan cara ini, dia akan ditertawakan oleh orang lain untuk waktu yang lama. Kalau begitu silakan pergi, kami masih harus bekerja, jika tidak, Anda akan dituduh menghalangi tugas resmi. Menurut aturan, saya dapat menangkap Anda. Anda telah mendengar dokumen di atas, Anda mengganggu tempat kami. Masalah akan diadakan bertanggung jawab di masa depan, jadi tolong jaga dirimu. Ekspresi Chen Xiangtian membeku sesaat, dan dia berkata dengan tajam. Anda. Ketika Zhao Longting mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia hanya merasakan kepulan di dadanya. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah dianiaya seperti ini kecuali saat di masa lalu. Perbatasan Selatan. Chen Xiangtian mungkin dianggap sebagai pejabat penting lokal di kota Linjiang, tetapi di depan Zhao Longting, dia benar-benar bukan manusia. Namun, karakter seperti itu yang tidak dianggap sebagai karakter memamerkan kekuatannya di depannya saat ini. Hal yang paling menyebalkan adalah dia tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Su, temui para tamu. Jika kamu tidak bisa mengantar mereka, usir mereka. Jika mereka menolak untuk pergi, panggil polisi dan tangkap mereka. Kata Chen Xiangtian dengan wajah dingin, tangan di belakang punggungnya. Tolong, Tuan Muda Zhao yang tak terkalahkan dari keluarga Zhao, yang tak terkalahkan setiap detik setiap hari dan setiap detik setiap hari. Xiao Su memandang Zhao Longting dengan jijik, dan berkata dengan santai. Tunggu sebentar. Zhao Longting tiba-tiba mengambil keputusan. Sial, jika dia berlutut, dia akan menjadi bahan tertawaan lingkaran kekaisaran, tetapi jika dia tidak berlutut, dia akan mengingkari janjinya dan menjadi bahan tertawaan dunia. Mengapa? Apakah Tuan Zhao berubah pikiran? Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia menoleh dan bertanya. Kamu menghapus rekamannya, berapa harganya, kamu menetapkan harga. Zhao Longting memandang Chen Xiangtian dengan nada dingin dan otentik. Untuk rekaman ini, dia harus berhati-hati, jika rekaman itu benar-benar diposting di internet. Ditambah dengan masalah mencampuri urusan lokal, sekali bergejolak, itu akan menjadi pukulan fatal bagi karirnya dalam hitungan menit. Saat itu, ketika dia ingin mengambil alih masalah diusir dari wilayah selatan, itu tidak hanya menjadi 5 poin dalam hidupnya, tetapi juga merupakan pukulan berat baginya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih.
Meski kejadian hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kejadian 5 tahun lalu. Namun penyebaran informasi saat ini sudah terlalu berkembang, dan skandal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pemakan melon online setiap menit. Awalnya, dengan Bai Lao di sini, tidak apa-apa jika Bai Lao mengambil telepon dan menghapus rekamannya, tapi mari kita tetapkan harganya, ya, 10 miliar. Chen Xiangtian duduk, lalu berkata, Chen Xiangtian, apa untungnya bagimu untuk menyinggung keluarga Zhao saya? Zhao Longting bertanya, itu tidak baik, tapi melihatmu berlutut membuatku bahagia. Kamu harus bahagia saat kamu bahagia dalam hidup. Jika kamu minum anggur hari ini dan mabuk hari ini, selesai saat kamu bahagia, dan selesai saat kamu senang. Anda berlutut dan meminta maaf, yang membuat saya bahagia, atau saya menaruh memposting rekaman ini di internet akan membuat Anda menjadi kegembiraan semua orang di dunia. Saya, Chen Xiangtian, selalu bersedia untuk berbagi, dan saya bersedia untuk berbagi kebahagiaan saya sendiri dengan semua orang, sehingga semua orang bisa bahagia. Kata Chen Xiangtian sambil tersenyum. Chen Xiangtian, kamu. Zhao Longting sangat marah untuk sementara waktu. Tak bisa bicara, entah berlutut dan meminta maaf, atau pergi. Wajah Chen Xiangtian menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin. Ya, keluarlah jika kamu tidak berlutut, jangan buang waktu. Sial, kenapa kamu tidak menghirup udara seperti kemarin? Hal-hal yang sombong, memikirkan betapa sombongnya dia kemarin, aku merasa marah. Hehe, dia anjing dan tidak bisa berdiri. Dokumen-dokumen di atas semuanya turun, jadi mungkin saja dia mengira bisa menutupi langit dengan satu tangan di Daxia. Semua orang mengejek satu demi satu. Xiao Su, antar para tamu. Chen Xiangtian menatap Xiao Su lagi, dan terus berteriak. Tunggu. Zhao Longting berteriak untuk berhenti lagi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua melihat ke arah Zhao Longting. Bab 1079. Dengan celepuk, Zhao Longting tiba-tiba berlutut. Melihat ini, semua orang tercengang sejenak, dan ketika mereka menyadarinya, rekan-rekan di belakang Chen Xiangtian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku benar-benar berlutut. Tes, tuan muda dari keluarga Zhao di ibu kota kekaisaran benar-benar berlutut. Rasanya enak sekali bisa berlutut oleh pria besar, jangan panik tentang apapun, ambil foto dulu dan posting di Moments. Rekan-rekan di belakang Chen Xiangtian semua tertawa. Beberapa bahkan mengambil ponsel mereka dan mulai mengambil gambar dan merekam video. Tuan, kamu. Ketika Bai Lao melihat ini, dia juga bingung, dan bergegas membantu Zhao Longting. Jangan merekam video, siapa yang merekam akan mati. Ketika Bai Lao mendengar ini, semburan aura pembunuh meletus dari tubuhnya. Untuk sesaat, semua orang merasa gemetar, dan pemandangan itu langsung berubah menjadi kesunyian yang mengerikan. Siapa yang merekam video siapa yang mati? Ah, seram sekali. Kerumunan tidak tahu siapa yang mengatakan sepatah kata pun. Hahaha, aku juga takut, apa yang harus aku lakukan? Saya takut, apa yang harus saya lakukan? Saya menakuti ayah saya sampai mati. Semua orang mengatakan Anda dan saya lagi, dan kemudian mereka mulai syuting dengan gembira lagi. Tuan muda, dengan kekuatan dari tangan Bai Lao, dia menarik Zhao Longting. Saya memperingatkan Anda, siapapun yang memposting video tanpa pandang bulu, saya akan membunuhnya. Zhao Longting mengertakkan gigi dan berkata, ah, tanda seru, aku sangat takut, aku tidak berani memposting video seram itu sendirian, bisakah seseorang mempostingnya bersamaku? Aku akan memberimu keberanian. Hahaha, pengemudi tua itu akan membawaku bersamamu. Semua orang tidak memberikan wajah apapun kepada Zhao Longting, untuk sementara, semua orang menjadi bahagia, kecuali Zhao Longting dan orang-orang di belakang Zhao Longting. Tuan muda, Bai Lao bertanya ragu-ragu. Ayo pergi. Wajah Zhao Longting memerah, dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Apa yang dia lakukan di sini, apakah dia malu? Dia tidak pernah begitu dipermalukan. Chen Xiangtian, kamu ingat apa yang kamu katakan? Zhao Longting menatap Chen Xiangtian, dan berkata, begitu saja, di tengah ejekan semua orang, dia pergi dengan putus asa. Melihat bagian belakang Zhao Longting pergi, Chen Xiangtian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Oke, hampir selesai. Sekarang,
mari kita ambil alih pekerjaan di sini lagi, semuanya sibuk. Chen Xiangtian memandangi kerumunan dan memesan. Old Chen, kamu benar-benar punya cara. Katakan padaku Buddha mana di ibu kota kekaisaran yang memberkati kita kali ini. Benar, ini sangat kuat. Keluarga Zhao adalah keluarga pejabat dan Kasim. Orang yang bisa membuat keluarga Zhao tunduk pasti orang super besar, kan? Orang ini pasti jauh lebih kuat dari keluarga Zhao, kalau tidak bagaimana kita bisa mengembalikan posisi kita dalam waktu 24 jam. Semua orang sangat ingin tahu tentang ini, dan Anda semua membicarakannya. Jangan menanyakan tentang hal-hal ini, dan aku tidak akan membicarakannya. Lakukan saja urusanmu sendiri. Lagi pula, denganku di sini, keluarga Zhao tidak dapat melakukan apapun padamu. Chen Xiangtian berpura-pura diam-diam. Old Chen luar biasa, saya akan mulai bekerja setelah saya selesai memposting lingkaran pertemanan ini. Saya baru saja memposting video berlutut di Douyin, dan saya pasti akan mendapatkan banyak suka dan penggemar. Saya tidak memainkan Douyin, saya memainkan Weibo, berbagi di Weibo, klik 2 kali besi tua 666. Semua orang terlihat sangat sibuk, dan untuk sementara, mereka menjadi sibuk. Ketika Chen Xiangtian melihat pemandangan ini, dia juga terdiam, jadi dia hanya bisa berjalan menuju kantornya dengan tangan di belakang. Setelah meninggalkan kantor polisi, Zhao Longting duduk di mobilnya sendiri, dan Bai Lao juga masuk ke dalam mobil. Orang-orangnya, saat ini, juga dievakuasi satu demi satu, dan hal-hal telah berkembang menjadi seperti sekarang ini, dan mereka tidak perlu tinggal di sini. Tuan, apakah Anda ingin membungkam semua orang ini? Bai Lao sangat marah dan otentik. Jika saya bisa membungkam mereka, bisakah saya berlutut? Sekarang mereka dimusnahkan, bukankah itu memberitahu semua orang bahwa saya, Zhao Longting, melakukan hal-hal ini? Didaksia, tidak peduli seberapa kuat keluarga Zhao kita tidak bisa berani mengabaikan kehidupan manusia, kan? Mendengar ini, Zhao Longting sangat sedih dan berkata, pada saat ini, hatinya sangat kesal. Dia tidak pernah dianiaya seperti ini sejak dia masih kecil. Tuan, jika video itu diposting online, itu tidak akan berbeda dari rekaman publik, dan bahkan lebih jelas dari rekaman publik. Bai Lao tampak sedikit sedih dan asli. Artinya, tidak ada banyak perbedaan antara berlutut dan tidak berlutut. Zhao Longting berkata dengan bodoh. Benar. Bai Lao menjawab, apa yang kamu bicarakan denganku sekarang, kenapa kamu tidak memberitahuku sekarang? Mendengar ini, Zhao Longting menatap Bai Lao, sangat terdiam, dan sekarang dia benar-benar ingin curhat. Tuan, saya tidak menyangka mereka mengambil gambar dan membuat video. Old Bai tersipu, dan berkata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran, dan siapa orang yang bergerak kali ini? Zhao Longting menyipitkan matanya sedikit, matanya dingin dan asli. Tidak banyak orang yang bisa melakukan hal-hal ini di Kaisar. Karena mereka telah melakukan ini, mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikan identitas mereka. Kami akan mengetahuinya setelah bertanya kepada keluarga. Bai Lao menenangkan diri, lalu berkata, kamu baru saja menelepon untuk mengkonfirmasi sebelumnya, dan keluarga juga mengatakan bahwa tidak ada pergerakan. Masalah ini dilakukan dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit, perintah dokumen langsung dikeluarkan ke kota Linjiang. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya ini. Zhao Longting berkata dengan dingin. Aku akan menelepon keluarga untuk memeriksa. Bai Lao mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Hanya pada saat ini, ponsel Zhao Longting berdering, dan dia melihatnya. Tidak perlu, kakek menelepon. Zhao Longting melihat ke telepon, lalu menghentikan gerakan Bai Lao. Kakek. Zhao Longting menjawab telepon dan berteriak. Longting, aku baru tahu tentang masalah ini. Aku tidak menyangka orang itu akan bergerak. Di ujung lain telepon, suara Zhao Taiji terdengar. Siapa itu? Zhao Longting berkata dengan mendesak. Siapa lagi? Keluarga Lin mengendalikan pasukan perbatasan utara dan menjaga perbatasan utara. Kata Zhao Taiji tanpa daya. Itu dia. Mengapa dia ikut campur dalam urusan tempat ini jika dia tidak ada hubungannya? Jika Lin Jiangwo tidak pandai menjadi tuan di perbatasan utara, mengapa dia ikut campur dalam urusan ibu kota kekaisaran? Kata Zhao Longting dengan marah. Kamu harus tahu, dia bukannya tidak bisa ikut campur dalam urusan ibu kota kekaisaran, hanya saja dia tidak ingin ikut campur dalam urusan ibu kota kekaisaran.
Sekarang, dia memikirkannya. Zhao Taiji berbicara dengan dingin. Dia berpikir, mengapa dia berpikir, apakah dia gila? Zhao Longting bertanya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika dia ikut campur, kamu hanya perlu memberinya wajahnya. Adapun yang lain, aku akan memintanya untuk menjelaskan. Zhao Taiji berbicara dengan dingin. Tidak, saya hanya ingin tahu apa yang terjadi di kota Linjiang dan apa hubungan keluarga Lin dengan itu. Mengapa mereka ingin campur tangan? Mengapa? Saya tidak mengerti. Zhao Longting memiliki rangkaian tanda tanya lainnya. Bab 1080. Yah, saya tidak tahu, dan saya masih perlu mengetahui situasinya. Anda harus menghentikan sementara tindakan Anda di kota Linjiang, dan jangan bertindak gegabah sampai saya memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Saya tidak tahu mengapa, tapi saya selalu merasa bahwa Linjiang air di kota terlalu dalam, dan mungkin ada ikan yang sangat besar di dalam air. Setelah merenung sejenak, Zhao Taiji berbicara. Air di kota Linjiang sangat dalam. Lagi pula, ada ikan besar. Zhao Longting mengulangi kata-kata Zhao Taiji, agak sulit dipercaya di dalam hatinya. Yang saya tahu sejauh ini adalah bahwa gadis dari keluarga Lin ada di kota Linjiang. Dia jauh lebih kuat dari kalian anak muda. Dia telah bersama pria itu sejak dia remaja. Meskipun dia hanya nama ajudan pria itu, semua orang tahu itu. Dia adalah karakter No. 3 di perbatasan selatan, dan selain karakter No. 2, Pangeran Long, dia memiliki prestise tertinggi di perbatasan selatan. Jika Anda ingin mengatakan siapa yang paling mungkin untuk mengontrol perbatasan selatan saat itu, salah satunya adalah penerus yang ditunjuk oleh pria itu, Pangeran Long, dan yang lainnya adalah gadis dari keluarga Lin ini. Hanya saja di satu sisi, dia tidak memiliki keinginan untuk melakukannya. Di sisi lain Guru Suci juga khawatir akan terjadi sesuatu pada keluarga Lin yang menguasai kekuatan militer di perbatasan selatan dan utara pada saat yang sama, jadi dia diabaikan. Agaknya Lin Jiangwo juga mengerti dalam hatinya bahwa dia sendiri yang mengendalikan kekuatan militer di perbatasan utara, dan cucunya akan mengendalikan kekuatan militer di perbatasan selatan. Semua harus takut padanya. Zhao Taiji berbicara perlahan. Jadi, apa yang terjadi kali ini pasti berhubungan dengan Lin Si. Zhao Longting sangat tegas dan otentik. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Zhao Taiji juga menjawab. Lalu aku tahu bagaimana melakukannya. Ketika Zhao Longting mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku memberitahumu, jangan memprovokasi gadis itu. Tidak ada orang yang bersamamu adalah lawannya. Sejauh yang aku tahu, ada pasukan yang sangat misterius dan kuat di perbatasan selatan. Nama tim adalah Pedang Hitam, dan Lin Si adalah orang yang mengendalikan Pedang Hitam. Meskipun dia telah pensiun, dia masih menjadi pengontrol pedang hitam yang sebenarnya. Selain itu, dia sendiri juga salah satu dari master top di Dacia. Nada bicara Zhao Taiji tiba-tiba menjadi dingin. Di matanya, Zhao Longting memang luar biasa, tetapi di antara keturunan keluarga besar di ibu kota kekaisaran, Lin Si adalah yang paling menjanjikan. Baik itu seni bela diri, strategi militer, atau bahkan kehidupan, semuanya sejalan dengan Raja Naga, dan dia adalah orang yang paling terpercaya dari Raja Naga. Dia seorang master, apakah tidak ada master di keluarga Zhao saya? Ketika Zhao Longting memikirkan penghinaan sebelumnya, dia merasa sangat cemas. Kami memiliki tuan, tetapi mereka juga memiliki seorang kakek yang mengendalikan kekuatan militer di perbatasan utara. Meskipun saya telah mendapatkan kepercayaan dari Guru Suci, tetapi jika Anda benar-benar ingin membuat masalah, Guru Suci tidak akan dapat melindungi Anda. Anda harus mengerti, wanita ini, dan perbatasan selatan, dan pria di perbatasan selatan terkait erat. Jika Anda menyentuhnya sekarang, Anda akan memprovokasi orang-orang dari perbatasan selatan dan perbatasan utara pada saat yang sama. Zhao Taiji berkata dengan dingin, dia tahu bahwa Zhao Longting sedikit tidak sabar sekarang. Mendengar ini, Zhao Longting menarik napas dalam-dalam. Kakek, begitu, aku tenang. Kata Zhao Longting. Yah, kamu harus menghentikan sementara beberapa tindakan yang tidak penting. Ingat, air di kota Linjiang sangat dalam. Sebelum aku menyelidiki hubungan antara Long Zaitian, Lin Si dan Lin Jiangwo, jangan bertindak gegabah. Zhao Taiji menanggapi, lalu berkata, Oke, kakek,
Aku mengerti. Zhao Longting menarik napas dalam-dalam lagi. Keduanya berbicara beberapa kata lagi sebelum menutup telepon. Tuan, bagaimana? Saat ini, Bai Lao bertanya. Menurut kakek, untuk sementara menangguhkan beberapa kegiatan yang tidak penting. Apakah perbatasan selatan akan menjadi pedang yang menggantung di atas kepala keluarga Zhao saya selamanya? Zhao Longting tampak kesepian dan asli. 6 tahun lalu, Raja Naga menghilang secara misterius. Dia berpikir bahwa dia secara alami akan menjadi penguasa pedang ini, tetapi tanpa diduga, dia terlalu memikirkannya. Ketika dia ingin memiliki pedang dari perbatasan selatan, pedang ini memberitahunya bahwa pemiliknya hanya bisa menjadi Raja Naga. Eksistensi macam apa Raja Naga itu? Dia adalah gunung besar, dia adalah celah yang tidak dapat diatasi. Apakah dia adalah eksistensi yang hanya bisa dia lihat selamanya? Pada saat ini, Zhao Longting merasakan banyak emosi di dalam hatinya. Raja Naga telah hilang selama bertahun-tahun, mungkin dia sudah mati. Bai Lao berkata dengan lega. Bahkan jika dia sudah mati, pengaruhnya masih ada. Perbatasan selatan masih perbatasan selatannya. Bagaimana dia melakukannya? Kekuatan magis macam apa yang dimiliki orang ini, sehingga gerombolan kaki lumpur di perbatasan selatan begitu ditentukan kepadanya. Kata Zhao Longting dengan marah. Mendengar ini, Bai Lao hanya menundukkan kepalanya dan tidak melanjutkan pembicaraan. Untuk sesaat, mobil itu terdiam. Aku ingin bertemu wanita dari keluarga Lin itu. Setelah sekian lama, Zhao Longting berkata lagi. Nona Lin, Lin Si, adalah yang perkasa di bawah Raja Naga saat itu. Aku bukan lawannya. Lagi pula, dia dilatih oleh Raja Naga. Di Daxia, sepertinya sulit baginya untuk menemukan lawan. Mendengar ini, Old Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kamu bukan tandingannya. Kata Zhao Longting dengan sedikit ketidaksenangan. Jadi, jika Tuan Muda pergi mencarinya, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Bai Lao sangat lugas. Mungkinkah dia berani membunuhku? Mata Zhao Longting menjadi gelap, dan dia bertanya. Sulit dikatakan, dia dilatih oleh Raja Naga. Tidak ada orang di bawah Raja Naga yang bisa dinilai dengan akal sehat. Old Bai berbicara dengan sungguh-sungguh dan otentik. Dia tidak akan membunuhku. Zhao Longting berkata dengan dingin. Ketika Bai Lao mendengar ini, dia tetap diam lagi, seolah dia tidak mau mengomentari masalah ini. Berkendara, keluar dari sini, ayo pergi. Setelah sekian lama, Zhao Longting berkata kepada pengemudi. Mendengar ini, pengemudi pergi bersama Zhao Longting dan Bai Lao. Di pagi hari, sekitar pukul 10 atau 11. Grup Longteng, kantor Long Zaitian, saat ini ada tamu tambahan di kantor. Tamu ini tidak lain adalah Lin Si. Saudaraku, aku baru saja menerima kabar bahwa dokumen dari ibu kota kekaisaran telah dikeluarkan, dan urusan subbiro kota Linjiang seharusnya sudah hampir ditangani. Lin Si duduk, melihat waktu, dan berkata pada Long Zaitian. Baiklah, kali ini, terima kasih atas kerja kerasmu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, persis seperti itu. Pada saat itulah telepon Long Zaitian berdering, dia melihat ke telepon, itu adalah panggilan Chen Xiangtian. Aku akan menerima telepon. Dia berkata kepada Lin Si, dan setelah berbicara, dia menghubungkan telepon. Direktur Chen, ada apa? Long Zaitian bertanya. Tuan Long, masalahnya sudah selesai, dokumen di atas telah dikeluarkan, dan Zhao Longting akan dimintai pertanggungjawaban. Setelah menjawab telepon, Chen Xiangtian tidak sabar untuk berbicara secara otentik. Aku sudah tahu, karena semuanya telah dikembalikan ke keadaan semula, kamu dapat menangani urusanmu selangkah demi selangkah. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.